Kita akan belajar apa artinya waktu Paulus di situ mengajak jemaat di Filipi untuk bersukacita senantiasa ya. Saya baca beberapa ayat Filipi pasal yang keempat, mulai ayat yang keempat ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya baca lagi ya, ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mari kita masuk di dalam doa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur karena hari demi hari Tuhan menopang kami di dalam keadaan kami yang lemah. Bahkan bukan hanya kami tapi seluruh dunia ini di dalam satu keadaan yang lemah. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap berdaulat dan Tuhan tetap memimpin. Meskipun kami seringkali sulit untuk memahami bijaksana hikmat Tuhan. Kami belajar untuk percaya, bahkan seperti diajarkan pada hari ini, kami belajar juga untuk bersukacita di dalam Engkau. Kami berdoa supaya perenungan ini menjadi perenungan yang bermakna bagi kami, bukan sekedar menjadi rutinitas belaka di mana kami mungkin bosan mendengarnya, tapi sungguh-sungguh sekali lagi boleh menguatkan, menyegarkan kami, membawa kami ke dalam satu kehidupan yang sungguh-sungguh bisa mengalami kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, di dalam usia yang sudah senja ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, Oma-oma ini ayat ini ya, ini memang ayat pilihan ya, ditaruh ke minggu Advent yang terakhir ya. Jadi minggu ini, minggu 3 hari lagi, ini adalah Minggu Advent yang keempat ya, ini Minggu Advent yang terakhir. Setelah itu tanggal 24 kan orang merayakan ini ya, Malam Kudus itu. Nah, ayat yang dipilih, ayat yang dicantumkan di dalam Minggu Advent keempat itu menurut kalender gereja adalah ayat ini. Jadi ini ayat ya, kita waktu membaca ayat ini seperti kayak ini apa sih hubungannya dengan Natal gitu ya. Sebetulnya bukan nggak ada hubungannya dengan Natal ya, meskipun ya kalau kita membaca dari perspektif Paulus mungkin dia juga nggak berpikir tentang Natal ya, tentang hari ini ya, waktu menulis bagian ini. Tapi begini saya, waktu dikatakan di sini ya bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu kemudian ayat 5 yang B itu dikatakan Tuhan sudah dekat ya, Tuhan sudah dekat. Jadi di Minggu Advent itu orang itu secara kalender gereja ya, dia itu menanti kedatangan Yesus, menantikan Natal ya. Makanya pakai istilah Tuhan sudah dekat. Maksudnya Tuhan akan lahir ya. Ini kalau kita menempatkan diri kita di dalam zaman dulu sebelum Yesus lahir ya. Tuhan sudah dekat, artinya janji Mesias ya, Sang Juru Selamat itu akan segera dinyatakan dan kita menyambutnya, kita menyongsongnya di situ ya. Makanya di sini dikatakan Tuhan sudah dekat. Nah, karena alasan ini kita bersukacita ya. Jadi sukacita ini adalah sukacita yang bukan berkaitan dengan situasi ya. Kalau berkaitan dengan situasi seperti sekarang ya seperti kayak nggak terlalu ada alasan untuk bersukacita gitu. Bahkan pandemi lewat pun ya, mungkin sebagian daripada kita juga mesti bergumul dengan sakit penyakit karena usia yang sudah lebih lanjut dan sebagainya gitu ya. Seperti sulit punya alasan untuk bersukacita, tapi alasan sukacita kita kan memang bukan di sana. Di sini dikatakan bersukacita di dalam Tuhan ya. Nah, ini menentukan ya. Kita ini bersukacita di dalam apa sebetulnya gitu, atau di dalam siapa? Paulus mengaitkan ini dengan kedatangan Tuhan yang sudah dekat itu. Nah, bagi orang-orang pada zaman dulu yang menyongsong Natal gitu ya, memang Tuhan belum datang, tapi untuk kita kan ya, kita mungkin oma-opa bilang kan 2000 tahun lalu Tuhan sudah datang. Bagaimana saya mengerti ini Tuhan sudah dekat? Nah, kalau di dalam sejarah gereja ya, di dalam sejarah penafsiran, itu orang memahami Natal di dalam kalender gereja ya. Waktu mengatakan kalimat seperti ini, Tuhan yang akan segera datang, Tuhan yang sudah dekat. Tentu bukan lagi menunjuk kepada kedatangan yang pertama, tapi menunjuk kepada kedatangan yang terakhir, ya, kedatangan yang kembali. Tuhan sudah dekat, Tuhan akan datang kembali.
bukan lagi sebagai bayi, ya, dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi, dan dia datang sebagai raja yang penuh kemenangan, ya. Dan apakah kita di dalam kehidupan kita siap, ya? Lalu apa artinya kita siap? Nah, ini yang dikatakan Paulus, ya. Nah, sekarang kita mau masuk lebih detail, ya. Yang pertama yaitu orang yang siap itu dia bersuka cita. Ada penafsir ini ya memberikan judul di sini, dia mengontraskan gitu, hidup yang entah dipenuhi oleh sukacita ya atau kehidupan yang dipenuhi oleh kekhawatiran. Nah, ini dua macam kehidupan ya. Sekali lagi ya, hidup yang dipenuhi sukacita, yang sanggup bersukacita ya, atau hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran. Kita sebagai manusia nggak lepas lah ya daripada kekhawatiran gitu ya. Ya sulit untuk nggak khawatir sama sekali gitu. Manusia ya ada khawatir. Tetapi ya apakah kehidupan kita ini kemudian terus tenggelam di dalam kekhawatiran? Ya akhirnya kita nggak bisa berbuah ya. Dan salah satu buah yang penting di sini ya, salah satu rasa dari buah roh itu kalau saudara membaca di dalam surat Galatia ya, adalah sukacita bukan? Kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sukacita ini penting sekali ya di dalam kehidupan Kristen gitu. Nggak usah bicara Kristen lah ya, bicara di dalam kehidupan manusia. Orang yang di dalam hidupnya itu nggak ada sukacita, itu kasihan sekali loh. Kasihan sekali. Dia seperti kayak orang yang selagi hidup seperti kayak sudah mati. Karena hidupnya itu nggak ada sukacita ya. Nah kalau kita membaca di dalam konteks surat Filipi ya, Oma Opa kan tahu ya, ini apa... Sukacita ini diulang-ulang, ini adalah satu tema yang terus-menerus diulang-ulang oleh Paulus. Padahal ya Paulus ini bukan di dalam satu keadaan yang nyaman ya, bukan di dalam satu keadaan yang di atas, tapi dia di penjara. Di dalam keadaan yang ya sedang dianiaya, di dalam keadaan yang diperlakukan dengan tidak adil. Tapi dia mengatakan kalimat ini, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ada kaitan ya di sini antara sukacita, lalu terus kemudian kebaikan hati yang diketahui semua orang dengan tidak khawatir. Atau ini ya, apa itu damai sejahtera ya kalau di dalam ayat ke-7 yang tadi kita baca terakhir. Sekali lagi ya, ada kaitan tidak terpisahkan antara sukacita di sini ya, kebaikan hati yang diketahui semua orang, termasuk Tuhan yang sudah dekat, dan kehidupan yang tidak khawatir, dan juga damai sejahtera. Itu semuanya itu berkaitan ya, kita nggak bisa pisahkan. Kita nggak bisa hanya bicara sukacita, tapi terus kemudian kita itu nggak menantikan kedatangan Tuhan. Ya, itu sesuatu yang nggak bisa dipahami ya. Kalau kita mencoba untuk bersukacita dengan nggak ada kaitan dengan Tuhan, yaitu sukacita yang akan sangat gampang untuk diombang-ambingkan ya. Nggak mungkin Paulus di dalam keadaan seperti itu dia bisa bersukacita, orang dia sedang terbelenggu ya. Seperti sekarang di dalam keadaan orang pada yang nggak bisa keluar masih di rumah dan sebagainya. Pada orang juga seperti kayak kehilangan sukacita gitu. Ada orang yang suka sekali keluar ya, suka sekali ketemuan sama orang lain. Suka sekali makan bareng, tapi di dalam saat seperti ini semuanya terbatas. Ya, akhirnya jadi seperti kehilangan sukacita. Tetapi, saudara perhatikan di sini ya, Paulus waktu mengatakan kalimat ini ya, dia sendiri di dalam satu keadaan yang sebetulnya itu, ya secara dunia ya nggak ada alasan untuk bersukacita. Tapi dia bukan saja dia sendiri bersukacita, dia malah mengajak jemaat di Filipina untuk bersukacita. Nah di sini kita melihat bahwa sukacita ini ya, tidak tergantung pada keadaan yang katakanlah berjalan dengan baik gitu ya. Keadaan nyaman, ya lancar, mulus, nggak ada sakit penyakit, ya sehat. Lalu terus kemudian baru kita bisa bersukacita. Makanya di sini kalau Oma Opa baca ya, di sini bersukacitalah senantiasa ya. Nggak tahu ya, waktu Oma Opa baca kalimat ini ya, ini pernah kayak timbul pertanyaan nggak sih? Bagaimana saya bisa bersukacita senantiasa gitu? Apa artinya bersukacita senantiasa? Mau saya ketawa-ketawa terus saben?
Setiap menit saya tertawa terus, nanti orang pikir saya gila dong berarti. Apa ini artinya sukacita senantiasa? Di dalam bahasa aslinya memang itu istilahnya ya. Bahasa Inggrisnya pakai istilah always. Bersukacitalah selalu. Ya, bersukacitalah senantiasa. Tapi apa sih artinya bersukacita senantiasa? Maksudnya ya, sukacita kita itu bukan tergantung keadaan. Karena orang yang sukacitanya itu tergantung keadaan, dia nggak bisa bersukacita senantiasa. Oma-oma mengerti ya maksudnya ya. Kalau kita sukacitanya itu bukan di dalam Tuhan, ya, sukacita itu tergantung keadaan, tergantung kondisi. Kita nggak bisa bersukacita senantiasa. Kita akan bersukacita kadang-kadang. Ya kalau harinya baik saya bersukacita. Kalau saya ulang tahun saya bersukacita ya. Kalau cucu saya lahir saya bersukacita ya. Tapi kalau ya keadaan sakit ya nggak mungkin lah bersukacita. Kalau Natal saya bersukacita. Tapi kalau sudah nggak ada liburan lagi ya sukacita saya hilang. Ini nggak bersukacita senantiasa namanya. Orang yang kehidupannya seperti ini ya hidupnya diombang-ambingkan oleh kondisi dan situasi yang selalu berubah itu. Tetapi Paulus mau mengatakan bahwa sukacita kita itu di dalam Tuhan. Ya kita ini bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan itu nggak berubah gitu. Karena itu kita bisa senantiasa bersukacita. Karena Tuhan itu selalu adalah sumber sukacita. Kondisi, situasi, ya keadaan itu enggak selalu bisa menjadi sumber sukacita, kadang-kadang menimbulkan duka cita dan kekecewaan. Tetapi ya kalau kita membangun hidup kita, menjalani hidup ini di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang sudah dekat itu, kita bisa senantiasa bersukacita. Nah di sini ya Paulus sampai mengulang ini 2 kali di sini ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Seolah-olah dia sudah menebak gitu ya, seolah-olah dia bisa mengantisipasi, seolah-olah dia ini sudah berpikir kayaknya ada yang nggak setuju ini ya waktu dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kayaknya ada orang yang bilang masa sih bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan? Mana ya bisa bersukacita selalu gitu ya. Sepertinya itu kebayang ya, waktu Paulus menulis surat ini dia kebayang, makanya dia menegaskan sekali lagi ya. Sekali lagi kukatakan, again I will say, sekali lagi aku akan mengatakan, bersukacitalah. Jadi Paulus ini dia enggak diombang-ambingkan gitu oleh pendapatnya manusia, dan dia juga mau meyakinkan jemaat di Filipi ini bahwa bersukacita senantiasa itu sesuatu yang mungkin gitu. Kalau kita bersukacitanya di dalam Tuhan. Tapi yang seringkali persoalan kita ini kan kita bersukacitanya nggak di dalam Tuhan sih ya gitu. Kita bersukacitanya di dalam kesehatan gitu. Kita bersukacitanya di dalam orang lain baik sama saya. Kita bersukacitanya di dalam kalau saya diperhatikan, lalu kalau saya diperhatikan, saya bersukacita. Kalau saya kurang diperhatikan, waduh saya jadi sedih gitu. Ya akhirnya terombang-ambing, nggak bisa senantiasa bersukacita. Gitu. Mari kita belajar ya, segala sesuatu itu dilakukan di dalam Tuhan, termasuk sukacita pun itu juga di dalam Tuhan. Kalau kita meletakkan sukacita kita di dalam Tuhan, kita bisa senantiasa bersukacita karena Tuhan itu nggak pernah berubah. Tuhan itu tidak berubah ya. Keadaan, kondisi itu senantiasa berubah. Tuhan kita tidak berubah ya. Alangkah bahagianya ya ini memiliki Tuhan yang tidak berubah, yang senantiasa bisa menjadi sumber sukacita kita. Dan di dalam dunia ini kita bersaing ya, seperti bukan kita yang bersaing, tapi dunia ini sedang bersaing dengan Tuhan. Padahal nggak mungkin menang gitu. Tapi kita seperti kayak memberi kemenangan kepada dunia. Waktu kita memberikan diri kita dirampas sukacitanya, karena kita lebih meletakkan sukacita kita kepada kesenangan dunia. Yaitu yang disebut berhala ya oleh Alkitab. Itu yang disebut ya penyembahan berhala. Sukacita kita itu bukan diletakkan di dalam Tuhan, tapi diletakkan kepada sesuatu yang lain. Nah akhirnya kita hidup banyak kekecewaan dan seterusnya. Banyak kesel hati. Akhirnya setelah kesel hati jadi timbul berbagai macam penyakit, rugi juga gitu ya. Tapi kalau kita belajar daripada Paulus di sini ya, dia mengatakan kalimat ini ya, betul-betul sesuatu yang
sesungguhnya kita bisa mengalaminya gitu di dalam hidup ini. Kalau sekali lagi kita senantiasa meletakkan sukacita kita itu di dalam Tuhan. Jadi sukacita ini adalah tanda ya, tanda orang yang beriman. Orang yang beriman itu bersukacita. Nih waktu ini ya, oma opa menjadi lebih tua gitu ya. Seperti kita sudah sering bahas di bagian ini ya. Kan hati-hati dengan pencobaan untuk ya kurang bersukacita gitu ya. Waktu kita ngomong terus terang aja lah ya. Oma opa lebih suka pakai istilah usia indah ya. Orang kalau di dunia pakai istilah usia senja kan ya. Usia senja ya, itu kita nggak terlalu senang ya dengar kalimat itu ya. Kok senja ya, sebentar lagi malam. Lalu terus kemudian selesai gitu. Tapi ini istilah yang realistik loh sebetulnya pakai istilah senja. Maksudnya supaya kita dipersiapkan juga gitu. Ya, bukan cuma pakai istilah-istilah yang selalu positif ya. Nanti itu positif akhirnya tapi malah menipu diri. Saya bukan berarti nggak boleh pakai istilah usia indah ya. Silahkan pakai usia indah. Tapi kita tahu kok kalau kita jujur ya, juga usia senja sebetulnya kan ya. Usia senja gitu. Lalu apa sih yang menjadi pencobaan di dalam usia senja? Ya usia senja itu pencobaannya adalah kehilangan sukacita. Gitu. Di dalam keadaan seperti itu terus kemudian sukacita juga ikut senja. Ya, karena mungkin keadaan tubuh kita juga seperti senja juga. Seperti kayak hampir malam. Lalu terus kemudian sukacita kita juga mulai berubah. Nah, oma opa perhatikan ya, itu kelompok ya yang seperti kayak kelihatan ya paling ada kesenangan, ceria dan sebagainya. Memang kelompok orang muda betul kan ya? Anak kecil itu ya. Anak kecil, pernah lihat nggak anak kecil yang terus gini kerut kening dan mikirin, khawatir gitu. Kayaknya ini terlalu cepet ya dewasanya. Gak lucu deh anak kecil ini, bahaya kayaknya gitu. Dia mikirin apa sih gitu? Terus anak, saya mikirin tagihan listrik ini gimana? Wah, umurnya baru 4 tahun kok mikirin tagihan listrik gitu. Nggak cocok ini kayak gini. Nggak biasa ya kita pikir anak kecil itu khawatir dan sebagainya. Tapi kekhawatiran itu masuk waktu kita mulai menjadi dewasa. Lalu kita waktu mulai masuk usia lebih senja dan sebagainya. Bukan cuma kekhawatiran, tapi sukacita juga bisa jadi hilang gitu. Nah ini pencobaannya ya. Sukacita itu mulai memudar, ikut-ikutan jadi senja seperti usianya. Padahal itu tidak harus demikian. Apa sih yang menyebabkan kita jadi bisa kehilangan sukacita ya di dalam kehidupan kita gitu. Ya, apapun usia kita gitu. Yaitu sekali lagi waktu kita tidak lagi berpegang kepada Tuhan, waktu kita nggak menjadikan Tuhan itu sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita mulai melihat kondisi, situasi, ya keluarga kita, ya kesehatan kita dan sebagainya. Dan betul kita bisa seperti kayak punya alasan untuk nggak bersukacita lagi. Itu orang di dalam satu keadaan kehidupan yang terus mengeluh, khawatir, ya, apalagi menuntut, kecewa, pahit dan sebagainya. Aduh, susah sekali ya kehidupan seperti itu. Oma-oma nggak dipanggil untuk menjalani kehidupan yang seperti itu loh, bukan gitu. Tapi mari di dalam usia yang semakin lanjut ini ya, semakin boleh menyatakan sukacita. Gitu. Orang yang tua itu orang yang harusnya paling mengerti apa artinya sukacita, lebih daripada mereka yang masih muda. Orang yang tua itu semakin berpengalaman apa artinya sukacita itu dibangun di dalam Tuhan, lebih daripada semua orang yang masih muda. Sehingga sudah tua pun tetap bisa menyaksikan ini loh, sukacita yang sejati itu ini. Bukan seperti yang sering dikejar oleh anak-anak muda yang meletakkannya di dalam tempat-tempat yang lain. Nah, harap ini menjadi satu pengalaman kehidupan kita ya. Saya lupa ya kapan ya kita bahas tentang Simeon ya, Simeon Hana ya di dalam salah satu Natal lansia. Nggak tahu tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa. Kita membahas Natal dengan tema ini ya Pak, Simeon Hana gitu yang menyongsong kelahiran Yesus. Nah, oma-oma bisa baca ya di dalam cerita itu ya. Itu Simeon, baik Simeon dan Hana itu bersukacita. Gitu. Mereka itu sudah tua loh. Mereka sudah tua terus bukan di dalam karena mereka tua terus kemudian jadi apa ya? Jadi sudahlah Yesus datang nggak datang ya terserah. Saya juga sudah terlalu kecewa dengan kehidupan ini. Nggak ada yang perhatiin saya. Gitu.
Saya sendirian gitu. Itu tuh bukan Simeon dan Hana, bukan. Simeon dan Hana bukan itu. Simeon dan Hana itu sudah tua, tapi waktu Yesus lahir, mereka begitu bersukacita menyambut bayi Yesus. Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersukacita karena ini? Atau kita tenggelam di dalam keadaan ya situasi kita sehari-hari ini? Natal ini ya mengingatkan kita Tuhan yang sudah dekat, dan justru karena Tuhan sudah dekat, maka kita bisa senantiasa bersukacita. Ya. Paulus sampai mengatakannya 2 kali. Lalu ayat 5 ya, bahwa sukacita ini betul-betul adalah sukacita yang dari Tuhan dan bukan cuma sekedar kesenangan yang sifatnya itu fenomenal gitu ya, yang sementara, yang permukaan, itu diuji dengan apa? Ayat yang kelima ini mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mau apa perhatikan ya, yang bersukacita itu ada kebaikan hati yang keluar. Ini satu perbuatan yang nyata. Ini bukan cuma satu sukacita di dalam, cuma saya yang tahu, Tuhan yang tahu, tapi orang lain nggak pernah tahu gitu ya. Terus kemudian orang bilang, Oma, Opa kok mukanya merengut? Oh enggak, saya bersukacita kok di dalam. Loh ya, tapi saya nggak bisa melihat. Iya memang kamu nggak bisa melihat, tapi ini di dalam hati Oma tetap bersukacita. Opa tetap bersukacita. Bukan itu loh, saya bukan. Gitu. Kalau menurut Paulus, orang yang bersukacita itu diketahui semua orang kebaikan hatinya. Sukacita itu bukan masalah pribadi dan saya dengan Tuhan saja, terus kemudian orang lain nggak bisa tahu dia sedang bersukacita atau tidak. Itu bukan sukacita Kristen, saya bukan. Sukacita yang cuma di dalam hati yang semua orang nggak ada yang tahu, itu sukacita palsu lah sebetulnya. Gitu. Sukacita yang asli yang di dalam Tuhan, yaitu ada kebaikan hati yang mengalir keluar dan itu diketahui semua orang. Sukacita itu membuat seseorang itu tidak melihat kepada dirinya sendiri. Sukacita itu membuat orang itu nggak akan terlalu peka dengan dirinya sendiri. Sebetulnya ya ini sudah sering saya bahas ya, mungkin sudah dibahas juga oleh Pak Ronald, oleh semua Alicia, dan juga mungkin hamba Tuhan yang lain ya. Kita hati-hati ya dengan kehidupan yang berpusat pada diri sendiri ya, terlalu peka dengan perasaan sendiri. Terlalu peka dengan muka kita sendiri. Nah itu bikin orang itu betul-betul kehilangan sukacita. Gitu. Orang yang hidupnya terus peka kepada dirinya sendiri. Itu gak bisa ada kebaikan yang mengalir keluar untuk orang lain. Dan kita ini lemah ya, kita ini lemah gitu. Kita mesti berhati-hati supaya gak jatuh kepada kelemahan ini, ya, gak jatuh kepada dosa ini ya, dosa mengasihani diri. Gitu. Dosa yang akhirnya terus memandang kepada diri sendiri, terus khawatir dengan ini ya, keadaannya sendiri. Bagaimana ya saya ini sudah nggak bisa seperti dulu lagi ya? Bagaimana ya saya ini ya sudah nggak bisa kerja seperti dulu lagi? Ya? Bagaimana ya ini keadaan penyakit saya seperti ini? Ini kapan ya bisa sembuh? Cukup nggak ya obatnya dan sebagainya? Ini terus bicara tentang diri sendiri ya, nggak bisa keluar daripada dirinya sendiri. Ya nggak mungkin bersukacita. Yang ada adalah orang seperti ini. Ya dia mungkin jalannya nunduk terus ya kayak merenung terus kayaknya susah gitu ya, nggak ada yang mengalir keluar gitu. Tapi Tuhan itu mau kehidupan kita bukan seperti itu ya. Tuhan itu mau kehidupan kita itu ada sukacita dan sukacita yang di dalam Dia, dan di dalam sukacita yang di dalam Tuhan itu ya ada kebaikan hati yang mengalir keluar. Jadi hidup ini, saudara, hidup ini adalah selagi kita masih hidup ya. Mari kita belajar untuk memikirkan ya, memberikan tempat. Keperluannya orang lain itu apa sih yang saya bisa berbagian di dalamnya. Sekali lagi ya, selama kita itu masih hidup, meskipun kita ini sudah tua, ya terbatas sih betul gitu, terbatas di dalam banyak hal. Tapi berarti itu Tuhan kalau mengizinkan saya masih ada di dalam dunia ini ya, saya masih ada tugas berarti gitu. Tuhan itu mau supaya saya itu belajar untuk melihat kebutuhannya orang lain itu apa sih gitu. Apa yang saya bisa lakukan. Saudara jangan menghidupi cerita atau narasi seperti saya jadi beban, saya ini beban, bukan beban, saya bukan gitu. Kita masih hidup di dalam dunia ya, jangan berpikir saya ini beban untuk orang lain. Enggak ada gunanya saya berpikir seperti itu. Tapi bagaimana kita berpikir, saya ini masih ada di dalam dunia, ya. Orang lain tuh punya beban. Orang lain punya beban, lalu bagaimana saya bisa berbagian di dalam
meringankan bebannya orang lain. Saya bisa berbagian apa ya, melihat kebutuhan, ya nggak usah jauh-jauh lah, keluarga gitu, anak, cucu ya. Apa sih pergumulan mereka di dalam kehidupan ini? Saya bisa memberi nasihat apa kepada mereka? Saya bisa mendoakan apa ya? Saya bisa menghibur apa? Saya bisa memberikan peringatan apa misalnya gitu. Selama kita masih berada di dalam dunia ya, tugas kita untuk sesama itu belum selesai gitu. Tuhan masih ada maksud ya di dalam hal ini. Jadi sudah melihat di sini ya, Paulus mengatakan orang yang bersukacita itu kebaikan hatinya diketahui semua orang. Nah inilah orang yang sungguh-sungguh sadar ya, menyongsong bahwa Tuhan itu sudah dekat. Ya, apalagi ini oma opa ya. Again ini sekali lagi pembicaraan realistik ya. Kalaupun Tuhan nggak datang ya pada tahun ini atau tahun depan gitu ya. Sebagian daripada kita juga akan datang menghampiri Tuhan. Jadi kalimat ini sudah pasti sangat pas untuk orang yang lanjut usia ya. Tuhan sudah dekat, betul Tuhan sudah dekat gitu. Tuhan sudah dekat untuk saudara. Gitu. Lalu apa gitu ya, apa di dalam kehidupan ini? Kalau saya mengerti Tuhan sudah dekat. Saya nggak tahu ya, ini apa, harusnya sih kita ada ya apa pengalaman seperti ini ya, mendampingi orang yang katakanlah di saat-saat terakhir gitu ya, di saat-saat terakhir dia sudah mau berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa melihat ya, kira-kira apa yang dia katakan, ada yang dia pikirkan gitu. Ya, atau kita lah, misalnya kita membayangkan ini saat-saat terakhir ya, sudah mau ketemu Tuhan gitu dalam 1 jam misalnya ya, misalnya. Lalu kita akan bicara apa ya kepada anak-anak kita? Gitu. Pasti kita akan bicara yang penting-penting dong ya. Nggak mungkin kita bicara yang bukan-bukan gitu. Seperti kayak, jangan lupa ya, itu saya waktu umur 5 saya punya kelereng, tolong disimpan dong kelereng. Itu nggak penting lah urusan kelereng ya. Masa sudah mau ketemu Tuhan kok kita ngurusin kelereng gitu? Nggak penting banget gitu. Atau apa gitu, ini ya, atau di situ ada ayam yang belum digoreng ya, jangan lupa kalau enggak ntar dia rusak di freezer terus gitu misalnya. Kayaknya salah nih, sudah mau ketemu Tuhan kok ngomong kalimat ini gitu. Apalagi yang paling salah itu ya, sudah mau ketemu Tuhan, tapi malah ngajak berantem gitu. Ngajak berantem sama seluruh keluarga, diajak berantem gitu. Lebih nggak cocok lagi ya, bukannya terakhir-terakhir harusnya lebih berdamai gitu. Nah ini ya, di dalam kehidupannya. Kita bilang Tuhan sudah dekat. Kita bilang katanya kita mau menyongsong Natal. Tapi di dalam kehidupan kita nggak ada damai sejahtera. Kita masih ada konflik dengan orang lain. Kita masih, saya nggak senang loh sama oma yang itu. Gitu. Saya nggak suka loh sama dia. Caranya dia makan tuh kayak begitu. Saya nggak senang sama dia. Saya nggak bisa semobil deh dengan dia. Lah, Tuhan sudah dekat. Tuhan itu sudah dekat gitu. Tuhan sudah dekat kalau kita masih nggak bisa berdamai dengan orang lain, bagaimana ya? Ada sesuatu yang salah di dalam pemahaman kita ini ya. Kalau kita tahu Tuhan sudah dekat ya, berarti hal-hal yang seperti itu ya sudahlah kita. Ini Tuhan sudah mau datang gitu. Kalau Tuhan nggak datang ya saya yang datang kepada Tuhan. Mari kita berdamai dengan semua orang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu harusnya memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera ini juga ya membuat kita itu nggak usah terlalu khawatir. Dan kalau kita khawatir, Paulus mengatakan, ya kamu bilang aja kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kamu bilang, kasih tahu Tuhan, Tuhan saya khawatir ini. Saya takut Tuhan ini. Ya, itu orang yang kehidupannya bergantung kepada Tuhan seperti itu ya. Dikatakan di sini dia menaikkan segala keinginannya, ya, menyatakannya kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya percaya dia sukacitanya nggak akan dirampas. Gitu. Tapi orang yang di dalam kehidupannya terus nggak ada damai sejahtera, ya ribut kanan kiri, kecewa sama hampir semua orang, nggak bisa terima, nggak ada damai sejahtera, lalu terus kemudian khawatir juga, gitu ya, khawatir tentang siapa, bukan tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri, gitu ya. Susah ya, susah. Bagaimana kita bicara tentang sukacita di sini? Bagaimana kita bisa menghayati Natal? Dekorasi sih banyak begitu ya, dekorasi sih banyak gitu. Saya bukan berarti benci dekorasi, bukan itu ya, apalagi iri, bukan.
Boleh, saudara pakai dekorasi silakan gitu. Tapi sukacita kita bukan di dekorasi itu, bukan gitu. Itu suasana pelengkap saja gitu. Yang lebih penting itu adalah sukacita kita di dalam Tuhan ya. Meskipun ada dekorasi, nggak ada dekorasi, bisa ada sukacita di dalam Tuhan. Nah, orang yang kehidupannya bersukacita itu dia meskipun ada kekhawatiran, ya dia menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Sekali lagi ya, kalau di dalam kehidupan nggak ada khawatir sama sekali ya sulit lah. Siapa sih yang nggak bisa khawatir gitu? Justru orang yang nggak pernah khawatir itu mengkhawatirkan gitu ya. Dia sudah sakit tapi nggak khawatir juga gitu ya. Nggak bisa bayar cicilan rumah, tetap nggak khawatir juga. Malah bingung kita loh, kok suruh. Nah ini dia nggak khawatir, jadi siapa yang mesti khawatir? Kita yang mesti khawatir untuk dia gitu. Khawatir itu wajar saja, kita semua punya kekhawatiran gitu ya. Tapi Paulus mengatakan kalau kita khawatir, kita menyatakan keinginan kita itu kepada Allah. Dan jangan lupa ya, disertai dengan ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur? Ucapan syukur itu menyatakan kita percaya. Ucapan syukur itu menyatakan bahwa saya percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup memelihara kehidupan saya. Yang berhikmat, yang bijaksana, yang tahu apa yang sungguh-sungguh saya butuhkan. Bahkan sebelum saya mengatakannya, dia juga sudah mengetahuinya. Itu ucapan syukur. Ucapan syukur ya nggak bisa dipisahkan dengan sukacita. Orang yang di dalam kehidupannya banyak bersyukur, pasti dia sukacita. Orang yang kurang sukacita, ya, yang nggak ada sukacita, yang terus muram, mukanya itu seperti kayak gelap terus ya. Bukan cuma usianya, tapi mukanya juga ikut-ikutan senja gitu ya. Itu adalah orang yang kurang bersyukur di dalam kehidupannya. Tapi coba ya, kalau kita di dalam hidup ini, kita hitung apa kesempatan yang Tuhan berikan. Kebaikan Tuhan, ya, jangan terus hitung apa yang kurang gitu ya, apa yang nggak ada gitu. Kita belajar untuk menghitung apa yang ada. Gitu. Seringkali ya di dalam kehidupan ini ya, kita nggak sadar bahwa Tuhan itu mencukupkan kehidupan kita itu begitu sempurna ya, bahkan ya berkelebihan bahkan kita mengatakan. Tapi kita manusia itu suka berpikir kepada apa yang kurang. Ada orang bilang ya, kalau kita lihat ada gelas isinya separuh ya gelas penuh segini ya, isinya separuh. Itu kita bisa berpikir dua macam. Kita bisa berpikir ini masih ada separuh, saya bisa minum, atau saya berpikir, loh ini kok sudah hilang separuh? Siapa yang minum separuh ini gitu ya? Kenapa kok tinggal separuh? Nah, yang terakhir ini susah bersyukur ya. Susah bersyukur karena dia lihatnya itu dari perspektif yang nggak ada. Bukan lihat dari perspektif yang ada, yang masih ada pada kita. Di dalam renungan itu, saya mengatakan, saya juga nggak tahu ke depan itu bagaimana ya. Tapi saya mengatakan kita bersyukur ya. Kita bersyukur pernah ada waktu yang diberikan ya bagi keluarga ini. Ada suaminya Ibu Lucy dan sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan. Lalu saya bilang, mari kita belajar untuk menghargai ya orang-orang anggota keluarga yang masih ada pada kita. Yang sudah nggak ada lagi pada kita ya sudah kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Memang Tuhan sudah memanggilnya pulang kan ya. Tapi yang masih ada pada kita sekarang ini ya, mari kita bersyukur. Mari kita mengasihi dengan lebih lagi. Mari kita ya merawat kalau bisa. Mari kita menjadi berkat untuk mereka karena ini masih ada kesempatan ya. Suatu saat akan dipanggil pulang juga oleh Tuhan. Nggak ada yang tahu ya Oma Opa ya. Oma Opa juga jangan berpikir karena Oma Opa lebih lanjut usia pasti Oma Opa yang akan dipanggil pulang terlebih dahulu. Nggak ada yang tahu gitu. Di tengah-tengah pandemi ini ada orang-orang yang muda ya yang meninggal bukan yang tua. Yang tua juga ada, tapi yang muda juga ada. Jadi kita nggak ada yang tahu. Memang nggak ada yang tahu. Tapi selagi masih ada kesempatan, mari kita bersyukur. Kita menikmati hari demi hari ini ya. Ada sukacita yang Tuhan sediakan. Kalau kita meletakkan sukacita ini di dalam Tuhan. Dan terutama sekali lagi, mengapa bersukacita? Karena Tuhan sudah dekat. Tuhan datang kembali. Kita akan datang kepada Tuhan. Di dalam satu keadaan hidup yang kita tahu kita waktu nggak panjang lagi ya. Itu kita benahi ya, kita beresin ya, urusan-urusan yang membuat kita kehilangan sukacita itu.
Kita rapikan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ya masih ada ganjelan terhadap orang lain, ya bereskan gitu. Belajar mengampuni, belajar mengasihi. Yang terlalu egois, hanya hidup untuk dirinya sendiri, belajar untuk bagaimana membagikan kebaikan hati, sehingga itu bisa diketahui semua orang. Diketahui semua orang maksudnya di sini bukan dipamerkan ya, saya bukan itu maksudnya. Tapi jangan kebaikan hati itu ditahan sampai orang nggak ada yang tahu ya. Ada orang selalu merencanakan apa yang baik, tapi nggak pernah jadi kenyataan. Saya sih saya rencana kasih kamu kado, rencana sudah 17 tahun, rencana terus. Saya rencana akan kasih kamu pohon Natal gitu ya, rencana, tapi rencana tinggal rencana, selalu rencana, saya nggak ada kenyataannya. Paulus mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau kita betul-betul memiliki sukacita yang dari Tuhan, ya itu saya pinjam istilah pendeta Stephen Tong ya. Luber itu nggak bisa ditahan gitu. Orang yang sukacita itu luber gitu. Tapi yang nggak ada sukacita ya susah ya, kebaikan hatinya itu keluar. Susah, orang dia sendiri berat kehidupannya. Cuma sukacita yang membuat kita itu kebaikan itu bisa mengalir keluar ya. Oma tahu kan ya, kalau saya isi gelas ya. Saya isi air sudah penuh, saya terusin terus gitu ya. Itu airnya keluar, luber gitu ya, luber. Nah itulah namanya membanjiri ke kanan dan ke kiri. Ini saya pakai istilah ini dalam pengertian yang positif ya, bukan negatif. Maksudnya kalau kehidupan kita luber oleh cinta kasih Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, itu kebaikan hati kita juga akan mengalir keluar gitu. Pasti akan diketahui oleh semua orang, nggak akan tertahan di dalam gitu. Tapi ya ini kuncinya ya, Tuhan itu sudah dekat, dan karena itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Kiranya pesan Natal pada tahun ini untuk Oma Opa bisa kita hayati, dan kita minta pertolongan Tuhan, kita minta pengampunan juga dari Tuhan kalau kehidupan kita ini kurang memancarkan sukacita ya, seperti kayak nggak ada buah roh gitu. Kita minta pengampunan dari Tuhan, dan kita berdoa supaya kita meletakkan kehidupan kita ini di dalam Tuhan. Termasuk juga sukacita kita di dalam Tuhan. Dan biarlah itu diketahui oleh banyak orang. Tuhan memberkati Oma Opa sekalian. Selamat Hari Natal. Mari kita masuk di dalam doa. Bolehkah minta untuk Pak Ronald, bolehkah menutup di dalam doa? Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami terima melalui hamba-Mu Pendeta Billy. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan kami memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memenuhi hati kami dengan sukacita yang daripada surga. Sukacita yang mengalir kepada sesama kami ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau Tuhan sudah mengasihi kami demikian besar. Engkau mengirimkan anak-Mu Yesus Kristus bagi kami. Bahkan Dia mati di kayu salib membayar lunas hutang dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, dan kami memohon kepada Tuhan, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, terus menerus memenuhi hati kami, sehingga orang lain juga di sekitar kami, yang juga Tuhan kasihi, boleh menikmati sukacita kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.